wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Waalaikumsalam warahmatullahi kita wabarakatuh. semua. Untuk kita melakukan penjelasan dari PPT dari hasil yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu semua. Makanya kita mulai di awal ini, kita minta kepada Bapak Abdul Jalal untuk menjelaskan daripada slide atau PPT-nya. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Abdul Jalal. Oke. Terima kasih kepada Pak Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin share screen ya Bapak, Ibu. Baik. Pada kesempatan ini saya di sini akan presentasikan mengenai manajemen. Nah, ini bisa perkenalan diri saya. Nama saya Abdul Jalal. Saya dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini pendidikan saya. Kemudian pengalaman kerja saya pernah di beberapa institusi perbankan. Kemudian ada juga pengalaman mengajar, pernah di Sada Bunda, di UIN. Dan tempat tanggal lahir saya ada di Double Singkep, 22 Agustus 1985. Nah, Bapak Ibu, semuanya yang ada di sini, sekarang saya pengen semuanya lihat gambar. Di sini kira-kira apa yang kita tangkap dari gambar ini. Silakan mungkin Pak Tri, kira-kira apa Pak dari gambar ini? Mengikat pelanggannya. Ya, oke. Kalau Bu Dian, kira-kira Bu Dian apa nih Bu Dian? Bu Dian, silakan Bu Dian. Menurut saya sepertinya ada peluang usaha, peluang untuk mendapatkan profit di setiap manusia. Mantap. Sekarang saya silakan kepada Pak Reski. Coba silakan Pak Reski. Apa nih kira-kira dari gambar ini? Kalau saya lihat dari gambar ini, tentunya ada gambar menarik pelanggan. Oke, mantap itu benar. Ibu Yosi, boleh Bu Yosi? Bu Yosi, silakan Bu Yosi. Kira-kira apa nih? Ini kayaknya magnet ya, bagaimana untuk menarik dolar-dolar ya. Mantap. Excellent, benar. Jadi ini udah semua ya. Tadi ada menarik pelanggan, menarik dolar. Benar, bahwa di sini kita mempelajari kepuasan pelanggan. Kenapa sih pentingnya kepuasan pelanggan? Karena dengan kita memberikan kepuasan pelanggan, itu kita akan mendapatkan profit. Semakin banyak pelanggan yang puas, semakin banyak profit dari perusahaan. Baik, berikutnya. Nah, ini pada hari ini kan kita akan mempelajari mengenai mewujudkan kepuasan pelanggan. Nah, ini unit kompetensinya ada di SKKNI, Customer Satisfaction. Berikutnya, latar belakang. Nah, kapan sih kepuasan pelanggan ini mulai diminati? Jadi, pada revolusi industri yang pertama, itu setiap perusahaan hanya menciptakan produk. Nah, mereka tidak, karena pada saat itu barang belum banyak, sehingga produk yang mereka ciptakan, produk yang mereka buat, itu pasti diterima oleh pasar. Nah, begitu masuk revolusi kedua, kemudian masuk ke revolusi ketiga, begitu sudah banyak perusahaan, orang-orang sudah mulai, setiap perusahaan ini mulai bersaing gitu. Jadi masyarakat disuguhkan berbagai macam produk dari berbagai macam perusahaan, sehingga masyarakat semakin senang, sehingga masyarakat bisa memilih mana perusahaan, mana produk yang lebih bisa memberikan mereka kepuasan. Nah, oleh sebab itu bagi setiap institusi penting meningkatkan atau mendapatkan kepuasan pelanggan ini. Baik, kemudian ada landasan teorinya. Nah, di sini kita lihat landasan teorinya itu berasal dari bahasa Latin mengenai
yang bisa diartikan upaya pemenuhan sesuatu. Jadi kita harapkan dengan adanya produk ini memenuhi standar mereka, standar dari masyarakat. Kemudian ada menurut Philip Kotler, pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dengan harapannya. Kemudian ada dari Gisli dan Menkote, mungkin bisa dibaca sendiri nanti. Berikutnya kita lihat lagi. Nah, tujuan dari pelatihan ini itu ada 3 unit elemen kompetensi yang ingin kita capai, yaitu pertama, tadi kita sudah terangkan bahwa bagaimana pentingnya kepuasan pelanggan. Oleh sebab itu, dengan adanya pelatihan ini, kita pengen apa nih di dalam pelatihan ini? Yang pertama yaitu gimana caranya kita menggali kebutuhan layanan pelanggan. Kemudian kita mempersiapkan pelaksanaan layanan pelanggan. Kemudian yang ketiga itu melaksanakan layanan yang prima. Nah, ini kriteria unjuk kerjanya yaitu skill atau kompetensi apa yang ingin kita berikan kepada para peserta. Yang pertama misalnya yang tadi ada menggali kebutuhan layanan, di situ ada mengidentifikasi, mengonfirmasi, dan menawarkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian mempersiapkan pelaksanaan layanan pelanggan. Di situ kita mempersiapkan dan mengkomunikasikan kebutuhan. Kemudian di sana yang ketiga melaksanakan pelayanan prima. Nah, setelah kita urutkan dari yang pertama, nah kita akan menerapkan gimana nih pelayanan prima itu yang bisa kita implementasikan. Kita memberikan, kita menjaga penampilan kita melaksanakan ketanggapan kalau ada keluhan dan segala macam. Kemudian yang terakhir dari yang ketiga ini adalah menunjukkan empati. Ini yang paling penting. Jadi inti biasanya dari kepuasan pelanggan itu yang paling tinggi ya. Kalau kita sudah bisa menunjukkan empati, biasanya ini udah paling bisa membuat pelanggan itu menjadi loyal sama kita. Baik, dari sini tadi kita sudah jelaskan ada 3 elemen kompetensi. Yang pertama, sekarang kita membahas yang pertama, menggali kebutuhan. Gimana sih caranya menggali kebutuhan? Jadi kebutuhan pelanggan ini adalah suatu usaha untuk mengetahui perilaku pelanggan, baik secara individu maupun sosial. Nah, kita harus menggali dulu. Ini pelanggan ini ada dibagi 3. Ada pelanggan internal, ada pelanggan antara, dan ada pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah orang-orang yang ada di dalam perusahaan kita, orang-orang yang ada di sekitar institusi kita. Jadi kita sebelum kita bisa memberikan pelayanan atau memberikan pelayanan yang keluar, kita harus bisa memberikan yang terbaik dulu ke dalam. Sebab kalau yang di dalam ini tidak bisa terpuaskan, orang-orang yang ada di dalam ini juga melayani keluar nantinya. Jadi akhirnya mereka tidak puas. Kemudian ada pelanggan antara ini. Pelanggan antara ini adalah pelanggan yang tidak secara langsung menggunakan produk kita, tetapi ada hubungannya dengan produk kita. Ada hubungannya dengan pelanggan yang ketiga, yaitu pelanggan eksternal. Nah, pelanggan eksternal ini adalah pelanggan inti, pelanggan yang sesungguhnya, di mana produk kita akan terserap. Kemudian, gimana sih cara menggalinya? Mengetahui apa saja yang dia inginkan oleh pelanggan, lalu kemudian lakukan survei. Ini memang agak rumit. Ada teknik pengambilan data, akurasi memang rumit. Cuma ada cara yang paling mudah, yaitu yang terakhir itu adalah gimana kita mengetahui respon pelanggan terhadap sebuah produk yang akan kita jual. Jadi kita tunjukkan nih, kira-kira produknya seperti apa, kita akan lihat responnya seperti apa. Nah, seperti itu kita cara menggali kebutuhannya. Kemudian ada kendalanya. Nah, kendala di sini biasanya menurut Richard pada tahun 2008 itu mengatakan ada 2 kendala. Ini masalah kepribadian orang yang akan menjadi target kita. Ada kepribadian introvert, ada kepribadian extrovert. Nah, kalau introvert ini modelnya orang yang pendiam, nggak biasa agak kurang bergaul, tapi mereka pada dasarnya mempunyai kebutuhan. Nah, ini yang harus kita gali dan kita harus tahu cara pendekatannya. Kemudian ada orang extrovert yang biasa dengan senang hati untuk memberikan informasi, bercengkrama dengan kita. Nah, ini juga kita harus bisa cari, gali, dan gimana cara masuknya sesuai dengan kepribadian mereka masing-masing. Kemudian ada faktor sikap orang lain mempengaruhi alternatif yang disukai. Jadi ada lagi faktor yang menjadi kendala dalam mengidentifikasi pelanggan. Nah, ini adanya pengaruh dari orang lain. Nah, apabila orang ini mudah terpengaruh, misalnya saya sebagai orang yang jadi target, saya itu udah pernah dengar bahwa produk ini kurang bagus. Ini dari orang yang menurut saya valid gitu. Nah,
Kalau saya sudah dengar dari pengaruh orang-orang seperti ini akan sangat kuat menjadi keputusan saya mau membeli ini atau tidak. Jadi saya ini mudah terpengaruh. Ada orang yang seperti itu. Kemudian ada motivasi pelanggan. Itu motivasi pelanggan itu sendiri. Apakah dia memang benar-benar punya pengendalian diri dia atau memang benar-benar dia butuh dengan produk yang kita tawar. Kemudian kita melakukan konfirmasi ulang. Nah, kita tanyakan kebutuhannya apa. Terus di sini kita pengen kita sebagai perusahaan kita harus juga menggunakan produk kita. Jangan sampai kita mempunyai produk kita sendiri nggak pakai gitu. Kemudian ada lagi kita lakukan kuesioner dan survei tadi juga ada. Kemudian ada juga statistik pelanggan. Kemudian ada lagi yang yang poin 3-nya adalah penawaran sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada manfaatnya yaitu menciptakan hubungan yang harmonis, peningkatan pendapatan. Kemudian adanya tercipta loyalitas pelanggan. Nah, kemudian ini yang terakhirnya memberi informasi kepada lain. Ini kalau sudah tingkat pelanggan yang udah dekat banget dengan kita, dia nggak akan hanya pakai produk kita, dia nggak akan hanya loyal pada produk kita, dia akan menginformasikan ke orang lain. Nah, jadi ini produk kita jadi word of mouth gitu. Jadi bisa nggak kita promosikan juga langsung dilakukan oleh orang-orang yang sudah puas itu. Kemudian menciptakan ekspektasi. Memilih pelanggan yang tepat, memahami harapan pelanggan. Ada 2 harapan nih. Ada desire expectation, ada adequate expectation. Kalau desire ini pelanggan itu memang mempunyai harapan yang besar terhadap produk kita. Wah, saya pengennya produk ini seperti ini gitu. Kalau adequate expectation itu harapan terendahnya. Paling tidak produk ini bisalah memenuhi kebutuhan saya untuk ini. Jadi kita pun harus melihat ini. Paling tidak produk kita itu kita tanamkan serendah-rendahnya batas yang bisa ditoleransi oleh pelanggan yang model adequate expectation. Faktor yang mempengaruhi harapan pelanggan bisa dari pengalaman, dari komunikasi, kebutuhan personalnya. Caranya bisa dari kunjungan perusahaan, ada FGD, bisa jadi sosial media, dan lain-lain. Nah, ini dia. Pelayanan prima, excellent service. Apa itu? Pelayanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, namun juga melampauinya. Jadi secara terkontrol dapat berkesinambungan, sehingga sasarannya tidak lagi kepuasan, tapi loyalitas pelanggan. Jadi kalau udah loyal, dia beli terus, dia juga ngomong ke orang lain, word of mouth, seperti itu ya. Berikutnya, elemen kompetensi kedua itu mempersiapkan pelaksanaan layanan. Nah, kita mempersiapkan nih seluruh sarana penunjangnya. Jadi dalam layanan itu nggak hanya pribadinya, harus ada juga sarana-sarana yang mendukung. Jadi kalau orang ini sudah bagus, sarananya nggak bagus, ini akan kurang nanti dalam pencapaian pelanggannya. Nah, ini di sini kita bisa baca kita langsung lihat aja gambarnya sarana-sarana pendukung selain daripada orangnya ya. Ini sarana kira-kira sarana pendukung. Bapak-bapak Ibu bisa lihat kan di situ. Mungkin Bu Dian, kira-kira mungkin kantor Bu Dian kayak gini ya, Bu Dian. Ya, Amin, Bu Pak. Dian. Ya, mantap. Atau Pak Reski ya, silakan Pak Reski. Mungkin ada seperti ini juga ya. Dalam kita. Mudah-mudahan, Pak. Mantap. Iya, benar. Oke, lanjut. Kemudian mengkomunikasikan kebutuhannya. Jadi kita harus komunikasi. Jadi berkomunikasi dan berbicara itu merupakan hal yang berbeda. Jadi berbicara itu sekedar menjawab apa yang ditanya. Jadi kalau berbicara, robot juga bisa gitu. Kita programkan robot, kita tanyakan, dia menjawab. Tanyakan, dia menjawab. Tapi berkomunikasi ada lebih dari sekedar berbicara. Di dalam komunikasi ada empati, ada pengertian. Jadi kita juga harus melakukan komunikasi kepada pelanggan itu dengan adanya empati, ada pengertian. Tips agar pesan yang disampaikan bisa diserap dengan baik oleh pelanggan adalah pikirkan apa yang hendak disampaikan. Harus kita ini ya, dari awal kita harus memikirkan nih, jangan sembarangan kata gitu. Kata-kata awal itu kadang-kadang menjadi hal-hal yang bisa diterima atau tidak. Nah, itu dari awal itu sudah bisa diterima. Lalu sederhanakan. Jadi kita jangan terlalu jangan terlalu rumit. Orang-orang supaya mudah mengerti, kita sederhanakan gitu. Kemudian berikan penekanan, tunjukkan, jangan cuma bicara. Maksudnya di sini tangible, berikan wujud nyata. Ini loh manfaatnya gitu. Kemudian libatkan pelanggan, ajak pelanggan yang ngomong. Kita coba Bapak kalau seperti ini, kalau Bapak pakai produk ini, Bapak kayaknya bisa lebih tampan dan segala macam. Itu kita libatkan seperti itu. Baik, nah ini ada ketulusan ya. Di sini berkomunikasi itu memang
ada nampak dari sini kira-kira coba Pak Rizky kira-kira apa nih? Gimana nih kita ngelihat gambar ini? Silakan. Baik, terima kasih. Kalau Bu Dian kira-kira gimana nih Bu Dian ngelihatnya? Dari gambar ini. Saya melihatnya kalau secara visual aja saya melihatnya ada wanita cantik pastinya ya. Pasti. Nah, yang kedua, ini seorang karyawan sepertinya karyawan bank yang sedang mencoba berkomunikasi untuk bukan hanya sekedar berbicara tadi, karena dari matanya, dari bibirnya semua dia pay any attention kepada si customer-nya. Kalau saya lihat seperti itu. Luar biasa. Excellent. Tepuk tangan kepada Ibu Dian. Mantap sekali. Komprehensif. Benar Bu Dian. Bapak-bapak, ibu-ibu. Itu kita lihat dari matanya. Dia benar-benar tulus. Jadi kalau ngomong itu kita ngomong bicara tapi kita ngadap ke lain. Terus atau mimik wajah kita itu nggak serius dan segala macam. Ini juga tidak secara tulus. Jadi kalau dari sini kan ini sebagai gambaran ya. Ini sebagai gambaran gimana sih melayani atau berbicara komunikasi dengan pelanggan itu dengan benar itu ya ini kita tunjukkan dengan wajah wujud nyata tangible tadi. Kemudian elemen kompetensi 3 itu melaksanakan pelayanan. Jadi gimana nih memberikan pelayanan yang tepat sesuai permintaan pelanggan. Kemudian ini ada 10 prinsipnya. Kita harus sadar ini. Pertama, pelanggan adalah bos. Nah, ini masih sampai sekarang ini prinsip ini masih terpakai. Kemudian jadilah pendengar yang baik. Kita harus mendengarkan keluhannya. Kemudian apa yang diinginkan. Kemudian ada identifikasi dan akuisisi pasti kebutuhan. Ada buat pelanggan merasa penting dan dihargai. Kemudian pelanggan harus memahami sistem kita gitu. Jadi sistem kita tuh seperti ini loh Pak. Kami ini kenapa kita memberikan seperti ini? Kami dia harus paham. Jadi jangan sampai mereka nggak paham. Mereka akhirnya ini kok ini saya nggak dikasih tahu. Ya, mereka harus tahu. Kemudian hargai kekuatan ya. Begitu mereka mengatakan oh iya ini bagus ya. Itu harus ditangkap benar gitu. Istilahnya kita harus sadar ini udah ada mulai ada semacam persetujuan di situ. Jangan lupa meminta maaf jika terjadi kesalahan. Kemudian berikan lebih dari yang diharapkan. Ini pasti raih umpan balik secara teratur dan perlakukan karyawan kita dengan baik. Jadi gini, dari semua ini ada 9, ini 9 nih untuk pelanggan yang akan dituju. Kemudian yang ke-10, perlakukan karyawan baik, ini orang internal kita. Jadi kalau kita berusaha untuk baik kepada pelanggan, sementara kita tidak melayani karyawan kita dengan baik. Nanti karyawan kita ini melayani orang keluar itu juga nggak baik. Makanya jangan hanya pelanggannya aja yang diutamakan, tapi karyawan kita yang di dalam juga harus diutamakan, harus dilayani dengan baik. Kemudian di sini ada 6. Di sini ada 6 yang menyebabkan kepuasan pelanggan itu yang menjadi ukurannya ada reliable, empati, tangible tadi dalam wujud nyata, assurance, ada jaminan, responsif. Kemudian biasanya ada 5. Sekarang mungkin di sini ada ditambah 1 hospitality, harus ada keramah tamahan di situ. Baik. Kemudian kita menjaga elemen fisik. Ini kita menjaga penampilan kita, gimana kita sebagai orang yang memasarkan jasa ataupun produk, kita juga harus mempunyai tampilan yang oke. Disitulah uniknya pemasaran. Kita juga harus memperhatikan norma kesopanan, senantiasa mempunyai disiplin kerja, mengingat dengan baik nama orang. Ini penting sekali. Jadi dalam perusahaan itu, kalau dapat, kita nggak bisa begini Bu, begini Pak, nggak bisa. Kita sebut begini Bu Dian, begini Pak Saiful gitu. Kita ingatkan nama orangnya. Pelayanan prima adalah upaya maksimum dari jajaran petugas perusahaan industri dan jasa untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan dalam melakukan kegiatan perdagangan. Tujuannya menimbulkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, menjaga agar pelanggan merasa dipentingkan, kemudian mempertahankan pelanggan agar tetap siap menggunakan produk kita. Baik. Kemudian melaksanakan penanggapan. Nah, di sini kita kalau ada keluhan, ada aduan dan sebagainya, kita harus benar-benar mendengarkan mereka, jangan mengabaikan mereka. Akomodasi kebutuhan pelanggan itu, kemudian bangun kepercayaan dan hidupkan nilai perusahaan kita. Nah, ini yang terakhir adalah menunjukkan empati. Dari tadi kita bicara masalah pelanggan ini, sebenarnya yang paling tinggi daripada kemampuan kita, skill kita dalam melayani atau dalam memberikan kepuasan pelanggan itu adalah empati. Kita sadar, kita
merasakan apa yang dia butuh, merasakan apa yang sedang dia rasakan sekarang. Jadi empati itu memiliki peranan yang penting terhadap loyalitas konsumen, di mana konsumen yang merasa puas dan empati, maka konsumen akan setia dengan layanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Itu menurut Kotler. Nah, ini referensi, saya menggunakan referensi dari SKKNI itu yang pertama. Bisa dilihat. Berikutnya question, answer, and summary. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah jelaskan tentang kepuasan pelanggan. Kira-kira banyak nih. Saya kira nih ada yang bisa dapat tanggapan nih. Boleh, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Coba silakan Bapak. Mungkin Bu Dian lah. Ya, silakan Bu Dian. Kira-kira apa nih Bu? Apa aja sih Bu? Silakan. Ini kan kita brainstorming tuh sebenarnya. Ayo Bu, silakan. Memang dari PowerPoint-nya sangat menarik sekali ya Pak. Saya menyimpan banyak pertanyaan ini. Iya. Oke, Pak. Tadi kan sebenarnya sharing saja ya Pak ya. Iya, benar. Silakan. Marketer atau sales atau apalah itu yang terbaik yang seharusnya bisa dia memiliki produk itu. Nah, Betul. kalau misalnya produk yang saya jual seperti mobil Jaguar gitu, itu apakah menurut Bapak mungkin ada pendapat lain yang bisa mengakomodir untuk rekan-rekan yang bekerjanya kasusnya seperti itu, Pak? Begitu, Pak. Baik. Teman-teman, itu ada pertanyaan dari Bu Dian. Kira-kira ada yang bisa memberikan tanggapan? Silakan. Mungkin kepada siapa nih? Ibu Yosi boleh. Ayo Bu Yosi. Kira-kira kalau ada sebuah perusahaan nih membuat seperti mobil Jaguar, itu kira-kira gimana sih pelanggannya gitu? Silakan Bu Yosi. Oke, terima kasih Bu Yosi. Bagus sekali tanggapannya. Mungkin dari Pak Tri ada juga nih. Gimana? Silakan Pak Tri. Silakan Pak Tri. Ya mungkin singkat aja ya, untuk menggali kebutuhannya pelanggan-pelanggan yang memiliki, tergantung kalau Jaguar itu kelasnya mobil mewah, berarti income pendapatannya kelas-kelas orang-orang eksekutif lah, kerja di atas mungkin level manajer dan direktur. Ya mungkin Betul. itu. Betul sekali, mantap sekali. Kita kasih aplaus kepada Pak Tri. Jadi dari tadi ada pertanyaan dari Bu Dian, kemudian ada tanggapan dari Bu Yosi, ada dari tanggapan dari Pak Tri tadi. Jadi memang kepuasan pelanggan itu memang harus kita kita wujudkan, dan itu caranya kita harus mengidentifikasi pelanggan seperti apa yang akan kita ajukan. Jadi memang produk-produk itu banyak, ada produk yang menengah, macam seperti yang dibilang Bu Dian tadi, itu kan mungkin produk kelas atas ya. Tentu saja pasti ada pelanggannya itu. Jadi ada orang-orang yang pengen meningkatkan mungkin tentang aktualisasi dirinya dan segala macam. Jadi itu yang harus kita penuhi. Dan mereka harus dipuaskan dengan produk kita yang sangat bagus. Baik, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Mungkin berikutnya ada kuis. Nah, ini kuis. Silahkan Bapak Ibu persiapkan handphonenya. Ini saya akan memberikan pertanyaan. Di situ ada 2 pertanyaan di dalam kuis itu. Silakan, kita mungkin pakai aplikasi Kahoot ya. Oke. Baik, saya kasih 1 menit. Ada 2 pertanyaan. Oke, selesai. Baik. Waduh, ini saya lihat nilainya bagus semua. Artinya memang sangat Bapak Ibu di sini memang luar biasa memahami, dan kita memang sangat berinvestasi tadi. Jadi memang luar biasa hasilnya, memang saya seperti yang sesuai kita harapkan. Berikutnya, baik, sekian itulah presentasi kita hari ini, pelatihan kita hari ini. Nanti jangan lupa ada tugas untuk pertemuan kita berikutnya. Jadi saya kasih tugas kepada Bapak Ibu yang akan dikumpulkan pada pertemuan kita di berikutnya. Kemudian pertemuan berikutnya itu adalah mengatasi keluhan pelanggan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup presentasi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu ya.
ada Pak Abdul Jalal, luar ya, biasa. luar biasa, ya, apa namanya, paparan tentang kepuasan konsumen, ya. Jadi kalau ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain, Bu Dr. Dian, Bu Yosi, atau Pak Tri, Pak Rizky? Tanggapannya cuma satu kata, keren. Nah, keren ya. Siap ujiannya besok. Keren ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk selanjutnya ya kita berikan waktu dan tempat kepada Pak Tri Apriyono untuk memaparkan dari slide-nya. Nanti Bapak Ibu yang lain, Pak Abdul Jalal, Pak Budian, sama Pak Rizky, silakan untuk menanggapinya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Tri. Oke, baik. Terima kasih Pak Saifullah diberikan kesempatan kepada saya mempresentasikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum saya memulai, perkenalkan ya, nama saya Tri Apriyono. Jadi, adapun kode unit di sini M70209300601 dengan judul menyusun database penjualan. Baik, sebelum saya memulai, kiranya saya coba kenalan dulu ya, atau ini absensi ya, kenal-kenal dari peserta kali ini. Mungkin yang pertama mungkin Pak Jalil ya. Gimana Pak Jalil? Selamat sore Pak Jalil ya. Selamat sore Pak Tri, silakan Pak. Ya. Ibu Dian. Ya Pak. Mungkin Ibu Dian, hadir. ya kabar Dian? Oke, Alhamdulillah hadir Pak. Pak Ade ya? Oh, Pak Ade udah nampak dari tadi nih. Pak Rizky, gimana kabar Pak Rizky? Baik Pak, baik. Pak Rizky. Salam kenal Pak Rizky ya, dari Papua semuanya. Oke, Pak Saifullah, buat khususnya juga peserta yang mungkin spesial ya, Ibu Yosi. Oke, Ibu Yosi, selamat sore. Waktu Papua ya, saya ucapkan selamat sore. Mungkin di sana agak siang ya. Selamat sore Papua, selamat siang di Jakarta. Sore semuanya. Ya, oke. Sebelum itu saya akan coba presentasikan. Saya coba besarkan dulu ya. Oke. Nah, dalam materi ini saya akan coba mulai ya presentasi. Mungkin singkat aja ya. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu mampu menyusun database hasil penjualan ya. Ini mungkin ada keterkaitannya dengan pemasaran ya untuk penjualan, tetapi akan masuk ke dalam bentuk yang namanya database. Nah, elemen kompetensi di dalam materi kali ini itu ada dua, yaitu mempersiapkan data hasil penjualan, kedua menginput dan menyimpan data penjualan ke dalam database. Nah, di sini nanti kita sama-sama belajar. Poin kedua ini menggunakan aplikasi, tetapi dalam materi simulasi pelatihan kali ini saya hanya menunjukkan untuk misalnya menggunakan data statistik ya. Nah, oke. Mungkin tahap-tahapannya saya next saja ya. Nah, pelaksanaan pelatihan dan pemaparan materi pelatihan. Nah, secara umum ya, ruang lingkup dari CRM yaitu dalam bahasa Indonesia CRM itu mempunyai arti dasar ya, yakni merupakan bagian dari strategi yang begitu banyak digunakan oleh kalangan perusahaan. Nah, karena memang ini merupakan salah satu ya bentuk bagaimana strategi ini atau mengumpul database ini merupakan bagian terpenting dalam mengambil suatu kebijakan berikutnya. Ini biasanya selevel-level manager ketika kita melakukan meeting evaluasi ya.
Karena database itu juga merupakan aset sebenarnya ya, aset kalau di dalam dunia marketing itu memang ini perlu ya, nah, database. Nah, keakuratan juga database sangat diperlukan ya, mengingat juga di semua divisi, bukan cuma hanya divisi marketing ya, divisi keuangan juga sangat menentukan database penjualan. Sehingga kalau keakuratan database itu bagi keuangan juga sangat dibutuhkan untuk mengambil langkah-langkah kebijakan berikutnya, atau biasanya di dalam database itu kan ada item-item ya, misalnya harganya, labanya, nah itu yang diperlukan ya. Biasanya kan banyak juga beberapa perusahaan itu sangat sangat menyerukan ya persoalan database ya. Tetapi sesungguhnya data-datanya database itu sangat diperlukan. Itu merupakan langkah strategi ya. Nah, oke. Nah, kompetensi yang kita lihat di sini mempersiapkan data hasil penjualan. Nah, seperti apa yang hasil data penjualan yang kita lihat? Nah, di sini menurut informasi penjualan dikumpulkan sesuai kebutuhan. Nah, yaitu di mana penyajian data penjualan betul-betul harus akurat ya, dan tanpa ada kesalahan. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Sebab ini merupakan bagian dari informasi penjualan. Nah, jadi sebagai bahan pencatatan bahwa analisa penjualan yang berperan penting dalam mengambil suatu keputusan dalam pemasaran. Nah, itu. Biasanya kalau di dalam dunia marketing ya, di pemasaran itu prospek ya, data prospek juga itu merupakan bagian database ya, ada siklusnya ya, bagaimana mulai database mengumpul sehingga dia menjadi data penjualan bagi kita, nah sehingga sampai closing, sampai pun kembali lagi alurnya ke database, yaitu dimanfaatkan oleh tenaga penjual. Nah, kedua itu ada informasi penjualan yang diolah menggunakan aplikasi pengelola data ya itu tadi ya. Nah, mengapa perlu database penjualan diolah ke dalam aplikasi? Nah, biasanya bahwa dengan penggunaan aplikasi statistik itu, di sini maaf ya, statistik saya gunakan ya, sebenarnya aplikasinya sesuai kebutuhan di perusahaan masing-masing. Jadi di sini termuat seluruh fungsi penggunaan yang sangat mudah, yaitu mungkin saja dari beberapa sistemnya itu ya seperti eksplorasi data yang sangat mudah ya, hemat waktu juga ya. Nah, sistem ini yang mempermudah kita dalam bekerja ya. Sebenarnya sistem ini yang bentuknya seperti apa ya, mudah aja ya kita dalam bekerja, tidak seperti kayak tahun 90-an ya yang masih manual, agak sulit ya. Tentu sistem ini juga memiliki kekurangan maupun ada kelebihannya ya di dalam penggunaan aplikasi ini. Oke, yang kedua, elemen berikutnya ada penginputan dan penyimpanan data penjualan ke dalam database. Nah, ini berhubungan dengan menginput. Nah, ini tugasnya biasanya seorang salesman atau admin juga ya, memiliki tugas juga menginput data-data prospek ya, apalagi seorang marketing itu di lapangan menginput ya data-data prospek ya, sebelum menjual disiapkan dulu data-datanya, informasi data-data penjualannya dari mana saja. Nah, itu merupakan database. Database itu diperoleh dari mana? Ya, kalau seorang marketing ya dari mana saja, mungkin dari teman atau dari yang sudah RO lah istilahnya ya di dalam perusahaan, atau data-data dari mana lainnya seperti itu. Jadi semua data itu akan diinput ya, dimasukkan ke dalam sebuah sistem ya. Dalam prosesnya ada inputnya, misalnya apa-apa saja yang diinput ke dalam sebuah database sesuai kebutuhan. Nah, kalau di sini ilustrasi dalam sebuah slide ini hanya hasil data penjualan. Nah, hasil data penjualan itu seperti apa prosesnya di dalam, yaitu ada marginnya, ada pencatatannya customer, ada return, ada penagihan, ada pemesanan. Nah, ini sangat dibutuhkan semua divisi. Jadi ketika menginput database ini, semua divisi sangat memerlukan. Apa-apa saja diperlukan, misalnya keuangan, pasti yang dibutuhkan marginnya, harganya. Kalau seorang marketing apa, yaitu pencatatan customer-nya, nomor teleponnya yang dibutuhkan. Kalau di HRD seperti apa dibutuhkan, bagian umum seperti apa, nah, itu masing-masing ya. Karena ketika sudah diinput, otomatis ya memiliki fungsi masing-masing ke dalam divisinya ketika masuk ke dalam ranah administrasi sistem. Nah, outputnya seperti apa nantinya? Ya, outputnya itu adalah berupa laporan penjualan kalau di divisi marketing. Ya, kalau keuangan ya berisi sumber-sumber penjualan juga, yaitu ada labanya, ya, itu yang dibutuhkan oleh divisi keuangan. Nah,
Jadi itulah seputar kita membahas tentang pengolahan database ya. Nah, lanjutnya menginput database ini yaitu ada data hasil penjualan disimpan ke dalam database penjualan perusahaan. Nah, ini ya. Setelah itu ini yang tadi diproses semua, yaitu di dalam satu perusahaan perlu yang namanya informasi penjualan. Nah, informasi seperti ini diperoleh dari hasil penginputan database. Nah, sehingga mungkin sebagai manajer atau pemilik perusahaan itu dapat menganalisa untuk mengambil suatu kebijakan. Nah, terus database ini juga dapat mengukur sebagai produktivitas dari suatu perusahaan. Nah, ada hal-hal lainnya dapat mengukur kinerja keuangan perusahaan itu kalau di dalam aspek keuangan. Jadi pengelolaan database ini ya sangat penting, bukan seperti kita mengabaikan seperti itu ya. Pada umumnya banyak juga perusahaan mengabaikan sebenarnya database, apalagi seorang marketing. Nah, melupakan database, padahal database ini sangat penting. Karena siklus seorang marketing itu ya database ya. Sebelum dia melakukan prospek ya ada database ya, dia harus siap. Kalau tidak ya dia susah melakukan prospek. Nah, kalau apalagi data-data pembiayaan yang sudah 5 tahun lunas, ya dia bisa melakukan follow up ya. Nah, seperti itu ya, kalau di dunia perusahaan jasa ya, memerlukan database. Karena database ini, misal kalau perusahaan rata-rata itu menyimpan database maksimal itu 5-10 tahun ya. Nah, kalau di rumah sakit pun seperti itu juga ada namanya RM ya, rekam medis. Nah, rekam medis sama kita kalau sakit di rumah sakit ada namanya bidangnya RM ya, rekam medis. Nah, rekam medis kan menyimpan historis kita semua. Nah, itu sangat diperlukan. Sehingga nanti keluhannya sakit di 5 tahun kemudian, dilihat kita punya gejala-gejala sakitnya. Oh, riwayatnya seperti ini. Nah, itulah. Jadi semua ini diperlukan yang namanya menginput database ya. Oke, maka dari kesimpulannya, dari presentasi kali ini, yaitu pentingnya dalam mempersiapkan data hasil penjualan untuk diinput ke dalam data penjualan database yaitu agar digunakan untuk mengambil suatu kebijakan berikutnya, itu ya. Nah, mungkin adpun referensi yaitu Peraturan Menteri ya Ketenagakerjaan nomor 170 tahun 2016. Oke, mungkin sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin mau ditanggapi aja ya, mungkin Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Tentang masalah database ya. Iya. Mungkin ya silakan Pak. Iya Pak Tri. Oke, silakan Pak. Ya, itu tadi mengenai misalnya memang benar Pak, database ini memang penting kayak rekam medis tadi itu betul sekali karena kadang-kadang kalau orang sakit terus data, tapi saya tahu ini bahwa tidak semua rumah sakit itu udah ada rekam medisnya. Ini menyulitkan karena begitu datang pasien ini kemudian membawa penyakit tertentu. Nah itu kalau tidak ada rekam medisnya, di situ kita nggak bisa nyari penyakit seperti ini. Gejala seperti ini bagusnya ditanggapi seperti apa. Jadi memang dengan adanya data-data seperti ini memang sangat-sangat membantu memang. Ini sama aja dengan komputer kita yang banyak isinya gitu. Saya kira ya, gitu sih betul, Pak. Betul. Ya betul Pak. Ya memang kendalanya memang semua Pak ya sangat mengabaikan ketika kita mau membuka suatu usaha, mengabaikan ya ini database. Soalnya database itu ya database ini sangat penting. Ini merupakan historis ya buat kebijakan selanjutnya. Apalagi kalau di Timika banyak sekali Pak ya klinik, khususnya klinik-klinik asal main buka, akhirnya database-nya juga ya terabaikan ya, hilang. Begitu juga mungkin pasiennya tidak menyimpan baik, kartunya hilang Pak, datang lagi ya. Padahal database itu ya apa yang diberikan kartu itu merupakan bentuk dari pengelolaan dari database itu sendiri. Itu sangat bagus sekali Pak ya. Oke, mungkin ada yang lain? Ibu Dian, seorang marketing, mungkin pakar marketing ini Ibu. Enggak lah Pak, sharing saja barangkali. Iya, enggak apa-apa Ibu. Memang ini kalau temanya tentang CRM itu memang menarik sekali ya Pak. Bahkan di Prodi Magister Management ini dibuat satu mata kuliah khusus untuk CRM ini.
ini memang sudah jauh, konsep CRM itu memang sudah jauh sekali berkembang dari konsep marketing konvensional yang hanya distribut aja. Nah, tapi kadangkala ini sharing Kak, mahasiswa itu sering belum bisa memetakan dengan clear sebenarnya CRM itu a part of IT atau a part of marketing gitu, karena kalau saya pikir sih itu kawin silang sebenarnya ya Pak ya. Nah ya, itu betul. sedikit sharing masalah yang dihadapi di kami sih seperti itu Pak. Gitu saja Pak. Oke, baik Ibu. Ya memang Ibu kalau kita lihat ya, IT itu merupakan part ya. Sebenarnya IT ini membantu saja, fungsinya ini membantu, teknologi ini membantu tugas manusia ya dalam hal melakukan pengarsipan. Nah, sekarang kan di era zaman teknologi, cloud ya istilahnya ada cloud, pengarsipan melalui sistem. Jadi orang berdoyong-doyong kalau dulunya di era-era 90-an itu pengarsipannya secara manual, kita pakai tangan menulis. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, mungkin teknologi ini membantu meringankan tugas manusia. Jadi dia part juga ya. IT ini merupakan part bagian semua divisi, bukan cuma marketing, tapi divisi. Tapi marketing di era 90 juga, memang dulu juga kalau mengelola database-nya secara manual, pakai buku diktat, kayak semacam di map ya. Sekarang marketingnya setelah kita input, proses, output, kasihnya tinggal di print out, ya itulah yang kita pakai. Jadi hanya sebagai bentuk membantu saja IT ini. Kalau tidak ada IT, mungkin kita kembali ke manual lagi, Bu. Apalagi di era zaman sekarang kan zaman cloud, Ibu tahu, membayangkan bagaimana kita mengarsip di server. Jadi semua itu ke server input berkas semua masuk ke server. Sama saya kampus-kampus sekarang kan inputnya semua ke server. Mendaftar Serdos saja ke server. Semua harus masuk arsipnya. Tidak perlu lagi dikirim-kirim ke LLDikti. Sekarang kan pakai sister, upload. Jurnal juga di-upload. Semua ada di sister. Jadi membantu saja tugas administrasi. Sehingga beban administrasi itu ringan. Nah, untuk mengelola kinerjanya, ya bisa kita tingkatkan kinerja secara psikologinya. Oke, mungkin itu aja Ibu ya. Baik, terima kasih sharingnya Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua Bapak Ibu. Mungkin itulah persentase dari saya. Nah, sebelum saya mengakhiri persentase ini, saya mungkin akan memberikan evaluasi nantinya tugas ya bagi seorang instruktur juga pasti saya berikan tugas. Mungkin siswa juga ya, instruktur sini saya meminta peserta untuk menjawab pertanyaan dalam waktu beberapa menit atau juga bisa menilai kinerja ya praktek siswa nantinya sebagai saya sebagai instruktur. Siswa itu mengerjakan tugas dan mendemonstrasikan nanti praktek. Oke, nanti mungkin di minggu depan kita bisa praktek di pertemuan kedua. Itu simulasi dalam saya hari ini. Baik, terima kasih. Mungkin saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri Apriyono. Pak Tri keren. Keren, Pak aduh, Tri, saya lupa tadi Bu Yosi. Harusnya saya tadi cari Bu Yosi lagi. Aplaus ya pada Pak Tri Apriyono. Ya. Bahan presentasinya. Pak Saiful, boleh nggak Mas kasih masukan Pak Saiful? Iya, boleh. Bu Yosi, silakan. Patri, kan itu tadi di tayangannya keren tuh, tapi duduknya terlalu dekat ke layar, jadi wajahnya full. Nah, ntar uji kom wajahnya munduran dikit tuh. Siap Ibu, siap. Tadi soalnya semangat sekali Bu, jadi kelihatannya semangat saking dekat kamera. Boleh Patri. Makasih. Oke, makasih Bu. Oke, ya jadi ada beberapa juga masukan ya nantinya untuk melakukan uji kom ya di tanggal 28 ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya presentasi oleh Bapak Rizky Naim ya. Pak Rizky? Ya. Nah, siap Pak Rizky? Siap ya? Siap. Ya. Nah, nanti bisa ditanggapi oleh Bapak Ibu peserta. Ya, mudah-mudahan dari presentasi yang sudah dilakukan nantinya sama Pak Rizky bisa menambah atau menyempurnakan daripada hasil dari Pak Rizky Naim. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Rizky.
Ya, terima kasih Bapak, Ibu yang hadir dalam kegiatan ini. Saya juga ucapkan terima kasih banyak Pak Moderator Bapak Saifullah yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi yang akan saya sampaikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya saya sebenarnya ada kegiatan, jadi saya tidak bisa terlalu fokus di kegiatan ini, tapi saya bisa mengikuti kegiatan ini di tengah-tengah melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian saya pertama-tama tentunya saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada hari ini kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini untuk mempermantap bagaimana uji kompetensi kita terhadap ini ya. Kemudian saya sampaikan mengenai tentang materi yang saya sampaikan ini terkait dengan masalah pengembangan SDM ya. Pengembangan SDM, tentunya pengembangan SDM. Sebelum saya masuk, saya share dulu materinya. Pak, Bapak-Bapak sekalian sudah bisa baca materi saya? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Iya, belum keluar. Belum, Pak, belum. Bisa, sorry. Bisa di-share ya? Tolong di-share, Pak ya. Sebentar ya. Ini tentang pengembangan SDM. Kebetulan saya pakai HP, jadi mungkin filenya ada di laptop ya. Ya. Kemudian saya sampaikan tentang tentunya sebelum saya masuk, ya, saya sampaikan tentang bagaimana pengembangan SDM berhubungan dengan kompetensi-kompetensi yang ada di dalam materi ini ya. Kemudian pengembangan SDM ya seperti yang kita tahu. Bagaimana materinya sudah muncul ya? Belum Pak. Belum ya? Bentar ya. Ya ini sementara saya connect ke laptop ya. Saya pakai HP. Saya cari data dulu ya. Ya, secara garis besar saya sampaikan di sini kompetensi di sini. Ya ini sudah muncul ya? Belum Pak. Belum ya? Tentang bagaimana hubungannya pengembangan sumber daya manusia dengan kompetensi-kompetensi ini ya. Ini. Belum ya? Sudah muncul ya Pak? Oh ini Pak ya sudah muncul. Oh Pak ya karena saya pakai HP. Sepertinya kalau dua device feedback Pak suaranya. Iya, Ya. aktif HP-nya gitu, yang lab. Iya. Ya Pak ya maaf sebelumnya. Biasanya kalau lewat HP itu filenya Pak, dia di-download dulu, masuk di drive dia. Kalau share dari HP. Ya, dia masuk di Google Drive. Karena dia harus download dari Google Drive. Di Google Drive ya? Iya, jadi kita buka dulu, share, nanti ada pilihan di HP itu foto. Ambil dari foto aja, nanti ada pilihannya Google Drive di situ. Pakai Google Drive, jangan ambil dari picture-nya. Tapi download dulu filenya, download dulu di HP. Karena kalau di HP kan akan tersimpan semua memang di Google Drive-nya.
Mohon izin Pak Saifullah, apa usul jika Pak Rizky belum siap, apa sambil menunggu beliau Pak Rizky siap, saya konekkan dulu. Ya, mungkin lanjut saja dulu. Ya, mungkin Pak Rizky lagi mempersiapkan bahan untuk presentasinya. Mungkin lagi mau mengkonekkan dengan laptop beliau. Untuk selanjutnya kita minta Ibu Dian Tias Untari ya untuk mempresentasikan dari pemaparan Ibu. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, nih Pak Jalal jangan kemana-mana nih, karena tadi saya diminta nanya, sekarang harus nanya. Baik, Bapak Ibu, saya izin men-sharekan materi. Baik, barangkali sebelum panjang lebar penjelasannya, biar menyemakan frekuensi dahulu, ceritanya ini adalah kegiatan yang biasa dilakukan di perusahaan kami. Jika kita mendapatkan proyek, kemudian kami merekrut beberapa junior researcher untuk menjadi co kami, dan sebelum melaksanakan kegiatan, sebelum ke lapangan memang diadakan pelatihan terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul melakukan sebuah kegiatan, yaitu training kepada junior researcher, dan sebelumnya saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang sudah dinyatakan capable dan bisa masuk untuk bergabung dalam proyek kami. Pelatihan ini merujuk kepada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 379 tahun 2014. Kategorinya adalah jasa profesional ilmiah dan teknis. Golongannya adalah bidang konsultasi manajemen IKM, dan untuk unitnya adalah melakukan inventarisasi masalah pada IKM. Sebelumnya saya ingin kenal dulu, saya ingin absen ya, kalau di kampus absen. Jadi kalau di sini saya ingin kenalan dengan yang sudah dinyatakan untuk menjadi tim kami. Bapak Tri, bagaimana Pak Tri? Ya, baik Ibu. Kabar? Sudah siap kita ke lapangan? Siap ya? Siap Ibu, siap. Baik. Kemudian Pak Abdul Jalal ini sebenarnya paling siap nih, saya lihat nih. Siap sekali untuk ke lapangan ya Pak ya? Baik, untuk Pak Rizky, ada juga Pak Saifullah, selamat sore. Bu Yosi tadi minta izin. Baik, seperti saya telah jelaskan di awal, training kita pada hari ini adalah training for junior researcher. Ini semacam pengenalan pre-riset untuk rekan-rekan. Kenapa dikatakan junior? Karena memang klasifikasinya masih S1, dan walaupun masih S1 sudah pasti sudah pernah melakukan riset sebelumnya, makanya kita bisa disebut sebagai junior researcher. Rekan-rekan ya, saya menyebutkan rekan-rekan saja karena nanti akan menjadi tim kami di sini. Tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi kan saya juga memperkenalkan PT Tribudi Pelita Indonesia. Kita berada di PT Tribudi Pelita Indonesia. Kami adalah perusahaan multibisnis. Kita memiliki beberapa subbisnis, konsultan riset, publikasi, pelatihan, sertifikasi, kemudian pengadaan mais dan perdagangan ekspor impor. Visi kami memang untuk menjadi perusahaan multibisnis berskala Asia pada tahun 2020. Kemudian proyek yang akan kita kerjakan adalah kita mendapatkan, alhamdulillah kita dapat proyek, mendapatkan kontrak untuk mengidentifikasikan dan memetakan potensi kuliner yang ada di Provinsi Bengkulu. Ini proyek kita dapat dari Pemprov Bengkulu. Ini timeline yang nanti akan kita kerjakan, rekan-rekan semua.
kontrak ada di tahun 2021 memang untuk pendanaan 2021. Kemudian kita akan mulai mengumpulkan data kuliner, ini yang nanti akan rekan-rekan semua bantu bersama saya juga dan beberapa tim yang lain pastinya. Kemudian pada bulan Februari juga kita masih akan mengumpulkan data kuliner, kemudian mengumpulkan data potensi pasar, kalau kuliner kan terkait supply-nya, kemudian potensi pasar terkait demand-nya seperti apa. Kemudian pada bulan Maret juga kita mengestimasi bahwa untuk nanti pengumpulan data baik secara supply maupun demand itu secara 2 bulan. Kemudian kita akan mencoba di bulan April menganalisis data, uji validasi hasil. Jadi uji validasi hasilnya apakah acceptable untuk mereka di Provinsi Bengkulu, mereka bisa melakukan itu atau tidak. Kalau tidak, nanti kita akan revisi ulang, kita akan analisis ulang. Kemudian kita juga melakukan FGD nanti. Yang terakhir adalah penyusunan laporan, karena memang target dari pelaksanaan kegiatan ini hanya 5 bulan. Jadi 5 bulan kita maksimalkan semuanya. Siap-siap rekan-rekan semua ya? Siap dong? Siap. Iya, pastinya. Nanti kita sama-sama berangkat ke sana. Dan pada brosur memang kita sudah siapkan semua bahwa transportasi akomodasi semua akan kita tanggung. Baik, kita sudah masuk ke ranah materi researcher atau peneliti. Ada 2 hal yang menjadi dasar sekali. Kalau saya mengatakan itu integritas, mengatakan itu kapabilitas, itu mungkin itu formatif sekali kalau menurut saya. Tapi ada 2 hal yang memang secara yang secara empirik itu memang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Yang pertama, dia harus sorry, ini saya salah tulis. Dia harus jujur. Jujur. Kenapa harus jujur? Karena itulah kode etiknya. Kita sebagai konsultan riset, apapun itu hasilnya kita harus sampaikan. Jelek juga kita sampaikan, baik juga harus kita sampaikan. Karena sisi baik dan buruk itu nanti yang akan menjadi pertimbangan klien kita untuk membuat sebuah kebijakan selanjutnya. Katakan kita bisa dalam kasus kita ini ternyata memang bisa jadi misalnya masyarakat tidak mendukung nih untuk pengembangan kuliner, misalnya seperti itu. Ya, itu yang kita sampaikan. Untuk apa? Kita tidak harus ada fading aling-aling berpura-pura seolah-olah masyarakat mendukung, tidak bisa. Kalau memang tidak mendukung, sampaikan tidak mendukung. Kenapa tidak mendukung? Itu nanti akan menjadi kebijakan yang nanti akan diolah kembali oleh beliau-beliau di sana untuk menjadi sebuah kebijakan. Begitu. Kemudian yang kedua, seorang researcher dalam tugasnya dia memang harus mampu mencari fakta-fakta yang benar-benar valid. Di sini saya menyatakan bahwa mencari fakta dan menganalisis sehingga dapat memecahkan masalah yang ada. Jadi memang fakta yang valid bukan katanya pun kata siapa, itu harus semua bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah. Sampai di sini bagaimana? Apakah rekan-rekan semua bisa memahami dan setuju dengan ini? Bagaimana, Patri? Ya, setuju, Ibu. Setuju. Pak Jalal, bagaimana? Sepertinya dari raut mukanya kok agak bertanya-tanya dalam hati. Ini bagaimana, Pak Jalal? Jangan-jangan Pak Jalal tidak setuju nih dengan pendapat ini. Jadi gini, Bu. Saya sangat setuju. Memang seharusnya sebagai peneliti memang harus jujur. Karena jika mereka meleset atau istilahnya ada saja yang mereka lewatkan atau mereka gelapkan informasi itu bisa mengakibatkan
implikasinya bisa jadi apa ya? Jadi besar gitu permasalahannya. Misalnya tidak jujur bahwa betul tadi Ibu bilang kalau masyarakat pada dasarnya nggak setuju kulinernya harus disebarkan, harus jadi harus dikasih tahu ada masyarakat itu begitu modelnya. Jadi memang kita sebagai jadi bisa memberikan masukan yang lain. Gitu. Saya kira gitu Ibu. Terima kasih Ibu. Betul, saya suka sekali dengan semangatnya nih Pak Jalang. Nanti sepertinya akan jadi leader kami nih di sini. Baik, ya saya rasa semua memang ini elaborasi dari konsep. Kalau kita baca buku metodologi kan berubah-ubah sekali. Sebenarnya sih hanya dua ini. Dia harus mampu mencari data-data empirik yang valid. Yang kedua, dan dia harus jujur. Kemudian kemampuan dasar yang harus dimiliki. Saya yakin rekan-rekan semua sudah memiliki ini. Hanya kadangkala tidak menyadari atau masih tidak runut. Yang pertama adalah sensitif. Kenapa harus sensitif? Karena dalam kita mengabstraksi setiap permasalahan, kita harus tahu siapa yang kita ajak bicara. Dengan komunikasinya seperti apa. Karena pengalaman saya berbicara atau saya mempresentkan proyek di depan Bapeda akan sangat berbeda dengan saya mengajak katakan saya survei kepada ibu-ibu rumah tangga yang di rumahan, di ibu-ibu pengajian, itu akan berbeda sekali pendekatannya. Dan sensitivitas ini yang harus kita miliki sebagai peneliti. Kita tahu keadaan orang yang sedang kita ajak bicara seperti apa. Seringkali mungkin rekan-rekan melihat orang sudah gelisah, udah capek, aduh pertanyaannya banyak banget gitu. Tapi kita cuek, ngasih pertanyaan aja. Maka hasilnya pun nanti akan meleset karena dari gesturnya saja kita sudah tahu bahwa ini orang sudah malas dan artinya secara psikis dia tidak akan mendengarkan dan dia tidak akan menjawab pertanyaan kita memang secara valid. Nah, itu kita harus tahu itu. Kemudian kita juga harus tahu yang tadi apa yang harus kita katakan karena kita tahu siapa berhadapan dengan siapa. Yang kedua adalah kita harus mampu berpikir secara logis bahwa kita tahu semua yang kita lakukan itu harus ada measurement yang jelas dan sistematikanya yang jelas. Karena kita A kemudian B, karena kita B kemudian C. Jangan pernah seorang peneliti dalam hal ini seorang konsultan dalam penelitiannya mengatakan bahwa kenapa kok jumlahnya hanya 100 orang ya? Kira-kira aja. Jangan sampai seperti itu. Itu seringkali terjadi seperti itu. Tidak ada ukuran yang jelas kenapa harus 100. Kita menggunakan skalanya Gatman aja deh. Yang 4 itu atau yang genap itu. Kenapa bukan Likert? Karena saya tahunya itu. Nah, itu tidak profesional sebagai seorang konsultan khususnya untuk riset. Nah, saat kita sudah mampu menumbuhkan sensitivitas dalam diri kita dan kita sudah bisa berpikir secara logis, maka diharapkan kita pasti, insya Allah, pasti dapat memecahkan permasalahan dengan baik. Tidak bias. Begitu. Nah, ini sudah masuk ke ranah apa yang nanti akan kita akan kita lakukan. Kita kan menginventarisasi bagaimana sih ada atau tidak sih peluangnya pengembangan kuliner di Bengkulu. Kita lihat dulu lingkungannya seperti apa. Kalau kita berbicara lingkungan kan bukan interaksi antara biotik dan abiotik, itu bukan seperti itu. Lingkungan yang kita sebut di sini lingkungan terkait dengan perusahaan, terkait dengan organisasi, terkait dengan bisnis. Banyak sekali di sana, ada internal, ada eksternal. Internal adalah semua yang terkait dengan perusahaan yang bisa diintervensi. Kalau itu terkaitnya dengan perusahaan ya, bisa diintervensi oleh kita. Seperti
modal yang kita gunakan. Nah, kalau saya biasanya nanti kita akan buat lagi di belakang kira-kira list indikator apa yang nanti akan kita gunakan dalam penelitian. Ini hanya secara umum saja. Kalau saya biasanya faktor internal saya lihat secara manajerial terkait dengan fungsional manajerialnya. Apakah di Bengkulu secara fungsional manajerialnya sudah mampu memenuhi atau belum? Kita lihat itu. Nanti akan ada list-listnya yang to do kita yang di sana. Kemudian terkait dengan eksternalnya itu ada sosial ekonominya masyarakatnya seperti apa, demand-nya seperti apa, kemudian dukungan pemerintah seperti apa, persaingan terhadap kuliner-kuliner baik makanan fusion maupun makanan makanan western dan eastern, kita lihat semuanya. Nanti kita petakan. Nah, dengan pemetaan tersebut, nanti kita tahu apakah kuliner Bengkulu ini ready untuk kita jual atau belum. Kalau belum, kita harus apa. Kalau sudah pun, kita juga nanti memberikan referensi apa yang harus kita lakukan. Begitu. Nah, ini yang tadi terkait dengan faktor internal yang biasanya saya lakukan selama ini. Itu terkait dengan fungsionalnya, pemasarannya seperti apa yang sudah ada saat ini, kemudian SDM-nya seperti apa, terkait dengan finansialnya mereka untuk mengembangkan kuliner itu seperti apa, terkait dengan produksinya seperti apa, dan kita sudah bisa memetakan resikonya seperti apa, resiko dalam pengembangan kuliner tadi. Kalau kita berbicara kuliner, pasti jadi lapar ya. Pasti dong. Ya nggak Pak Jalal? Iya, betul, Bu. Nanti ada testernya deh, kalau udah sampai. Ada tester, boleh, siap. Baik. Tuh. Tidak banyak yang saya sampaikan, karena ini hanya preface saja, hanya pengenalan saja, bahwa nanti sedikit kita proyeknya dari mana, kita perusahaannya berdiri sebagai perusahaan apa, kalau ada mungkin kita bekerja sama dengan siapa saja, itu saja yang akan saya jelaskan pada saat ini. Dan untuk berikutnya, sebagai bahan evaluasi, semua dalam proses manajemen pasti ada evaluasinya. Nah, dalam hal ini, rekan-rekan semua bisa membuka QR ini sebagai bahan evaluasi kegiatan kita. Ada dua hal yang dapat rekan-rekan semua nilai. Pertama, tentang pemahaman rekan-rekan semua tentang apa yang harus kita kerjakan nanti. Dan kedua, evaluasi tentang efektivitas saya sebagai instruktur rekan-rekan semua pada sore hari ini. Baik, nanti QR ini bisa langsung dibuka rekan-rekan semua. Saya memberikan waktu kurang lebih 2 kali 24 jam. Lama ya? Enggak 2 kali 24 jam. Hanya 10 menit kurang lebih, karena pertanyaannya juga tidak banyak. Bisa dimulai dari sekarang? Ya, Bu, bisa. Baik. 10 menit kemudian. Baik, 10 menit sudah berlalu, rekan-rekan semua. Terima kasih, thank you for today. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih bukan bergabung ya. Terima kasih sudah hadir bersama-sama kita mendengarkan saya. Dan selamat sekali lagi, selamat sudah bergabung. Semoga kita bisa bersama-sama melakukan proyek ini menjadi yang terbaik sesuai dengan prinsip dari perusahaan kita, Tribudi Pelita Indonesia, bahwa memberikan yang terbaik itu adalah moto kita. Baik, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tak plus kepada Ibu Dian Tias Untari ya, presentasi yang begitu bagus sekali. Berapi-api ya, Pak ya. Iya, excellent sekali. Tapi saya belum mau apa-apa, udah ditanya-tanyain sama Pak Jalal coba. Ini disuruh nanya lagi. Pak Jalan doyan nanya dia. Beliau. Oke, terima kasih Bu Dian ya atas presentasinya. Untuk berikut ya,
kita berikan lagi kepada Bapak Muhammad Rizky Naim. Sudah siap Pak Rizky? Suaranya Pak Rizky belum ini, belum itu. Coba, belum Pak. Suaranya Pak. Dengar Pak Abdul Jalal? Tak, Pak. Tak dengar. Pak Rizky. Seperti masih di mute. Di mute ya Pak ya, mungkin apanya? Tapi di sininya. Silakan Pak Rizky. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakannya bagaimana Pak? Jelas ya? Ya, ini slide saya. Rekan-rekan sekalian, sebelumnya saya minta maaf karena tadi ada kendala mengenai tentang materi yang akan saya sampaikan. Rekan-rekan sekalian, ini saya mau sampaikan tentang pengembangan sumber daya manusia ya. Jadi saya mempersingkat waktu saja, saya akan menjelaskan bagaimana pengembangan sumber daya manusia. Sebelum saya masuk, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Naim, sarjana ekonomi, Magister of Management SMM. Ya. Biasanya pengalaman kerja biasa juga membawakan materi di beberapa pelatihan-pelatihan yang di pemerintah daerah kabupaten ya, tapi dalam skala untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang tergantung bagaimana materi yang diberikan dari pihak kantor atau OPD OPD terkait ya. Jadi saya sampaikan ini kepada rekan-rekan bagaimana tentang pengembangan sumber daya manusia. Tentunya pengembangan sumber daya manusia ini harus kita ketahui untuk rekan-rekan, karena kita juga sebagai orang bisa jadi kita akan menjadi trainer ke depan. Makanya saya akan menjelaskan bagaimana kita ke depan kalau kita menjadi trainer ya. Trainer dan atau bagaimana kita bisa mengetahui pengembangan sumber daya manusia kita ke depan ya melalui materi ini ya. Kemudian tentunya saya jelaskan sedikit tentang pengembangan sumber daya manusia. Jadi pengembangan sumber daya manusia seperti yang kita tahu di sini di PowerPoint sudah dijelaskan. Setiap organisasi pasti memiliki bagian pengembangan sumber daya manusia dalam struktur organisasinya. Bagian pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya tugas dan tanggung jawab untuk membantu peserta mengembangkan kepribadian, personal dan keterampilan organisasional mereka, serta bagaimana mereka bisa menciptakan kemampuan atau capability terhadap peserta ataupun karyawan ya, karyawan yang lebih dekat kepada karyawan, bagaimana mereka bisa mengembangkan sumber daya manusia mereka melalui pelatihan-pelatihan, bisa melalui pelatihan, bisa melalui pengembangan pendidikan. Ini yang saya sampaikan di sini. Kemudian saya sampaikan yang kedua bahwa pengembangan SDM ini yang kedua dimulai dari pengadaan kesempatan serta bagaimana mengembangkan keterampilan dalam kelas, kursus ataupun seminar, penyediaan tool yang bisa membantu pekerjaan bagi para peserta ataupun kita anggap sebagai peserta karena kita rekan-rekan ini masuk di dalam pelatihan atau sementara kita melakukan suatu pelatihan saat ini ya.
Kemudian selanjutnya di dalam istilah pengembangan ini yang saya sampaikan kepada rekan-rekan teman-teman bahwa istilah pengembangan tentunya kita harus tahu awalnya dari beberapa beberapa para ahli istilah pengembangan SDM. Sebenarnya penting pengembangan SDM. Yang pertama ini khususnya untuk dia supaya berkesinambungan dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam arti yang seluas-luasnya melalui pelatihan ataupun pendidikan maupun pembinaan, baik itu kepada peserta ataupun para karyawan yang mengikuti pelatihan ini, ya. Nah, itu menurut Silalahi ini yang di dalam ini PowerPoint ini kita sudah bisa melihat. Kemudian yang kedua ada price. Price ini merupakan pendekatan strategis untuk melakukan investasi sumber daya manusia. Nah, ini pengembangan SDM ini merupakan pendekatan strategi untuk melakukan investasi ke depan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas diri ataupun meningkatkan suatu mutu dari suatu peserta ataupun peserta pelatihan ataupun misalnya karyawan yang mengikuti pelatihan ini, ya. Nah, itu. Kemudian ini bagian daripada konsep dari pengembangan SDM. Kemudian yang kedua, kita semestinya pengembangan SDM ini kita harus tahu bagaimana manfaatnya, manfaat pengembangan SDM. Nah, biasanya kita pengembangan SDM-nya itu melalui apa? Biasanya melalui pelatihan ataupun dan lain-lain, itu banyak sekali yang kita bisa kembangkan di dalam pengembangan SDM ini. Ini khusus untuk bagi organisasi. Ini bagi organisasi sebenarnya pengembangan SDM nanti ke depan. Bagi rekan-rekan ini kita harus tahu juga bahwa kalau dia pengembangan organisasi SDM ini yang pertama dapat mempersiapkan tantangan yang akan datang. Jadi kita sudah bisa mempersiapkan tantangan maupun baik dikatakan suatu perkembangan IT sekarang ini kita harus mempersiapkan itu, karena setiap tahun, setiap kita melihat setiap bulan pun selalu menjadi ada persaingan di dalam. Itu merupakan suatu tantangan-tantangan. Makanya ini pentingnya pengembangan SDM bagi organisasi, khususnya untuk peserta. Peserta ini sangat dibutuhkan pelatihan ataupun pengembangan SDM bagi para peserta supaya memang mereka mampu untuk bekerja ataupun dapat meningkatkan kualitas diri dalam mempersiapkan tantangan ke depan. Kemudian yang kedua, organisasi ini akan mampu beradaptasi dengan cepat dengan kemajuan teknologi dan alat-alat baru, ya. Seperti yang kita tahu bersama bahwa rekan-rekan ini setiap tahun adanya kemajuan teknologi serta banyaknya suatu teknologi baru yang kita temukan. Makanya dengan adanya pengembangan SDM ini, baik itu melalui pelatihan ataupun pada saat ini kita melakukan pelatihan, kemudian kita diajarkan bagaimana cara menggunakan misalnya teknologi komputer, misalnya komputer baru. Itu yang kita gunakan, bagaimana kita bisa mempelajari bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut. Ini yang menjadi kayak seperti misalnya di dinas, contoh ya, di kantor atau perusahaan ini kesehatan, ada teknologi baru yang tidak bisa digunakan orang lain. Makanya tentunya kita kita harus melakukan pengembangan SDM bagi para peserta yang akan menggunakan teknologi tersebut, apakah dengan melalui pelatihan ataupun pendidikan supaya mereka mampu untuk menggunakan teknologi tersebut dengan alat-alat baru yang sekarang sudah canggih dan modern, ya. Jadi tidak segampang itu kita bisa kita bisa menggunakan teknologi tersebut. Kemudian yang ketiga ini, organisasi mampu bersaing dengan pesaing-pesaingnya. Dalam artian bahwa organisasi ini kita ini harus mampu untuk bersaing dengan para pesaing-pesaing kita nanti ke depan, ya, yang merupakan bagian yang tidak bisa kita elakkan bersama,
bahwa mereka ini bisa jauh di atas kita. Makanya penting memang adanya peningkatan kualitas, kemudian peningkatan mutu, serta bagaimana cara mampu meningkatkan sumber daya manusia melalui pengembangan ini ya. Kemudian selanjutnya, jadi saya lanjut. Kemudian saya lanjut tentang manfaat kedua. Manfaat ini manfaat pengembangan SDM bagi peserta. Pertama, pasti manfaatnya produktivitas peserta akan meningkat ya. Produktivitas, kinerjanya juga akan pasti meningkat dengan adanya pengetahuan-pengetahuan melalui pelatihan ataupun melalui suatu pendidikan yang kita berikan dengan proses pengembangan SDM yang saat ini. Kemudian yang kedua, peserta dapat memahami bertanggung jawab terhadap job desk-nya ya, atau bagian-bagian yang mereka milikinya, mampu untuk bisa mempertanggungjawabkan serta dapat memberikan informasi-informasi ataupun bisa menjelaskan tentang bagaimana kegiatan mereka yang akan mereka lakukan ya. Kemudian yang ketiga, skill dan sikap peserta akan menjadi lebih baik. Tentunya ini sangat menjadi salah satu faktor yang penting, pasti kemampuan atau skill mereka, para peserta ataupun karyawan yang mengikuti ini bisa lebih mampu untuk ini bekerja lebih baik lagi, bisa meningkatkan kerja mereka dengan adanya pengembangan SDM ini. Kemudian keempat, peserta akan dapat menghindari kesalahan yang akan merugikan organisasi. Tentunya dengan adanya pengembangan ini, peserta juga bisa menghindari namanya kesalahan. Tentunya kesalahan yang seperti kita tahu bahwa kesalahan itu tidak akan mungkin bisa kita elakkan atau kita bisa hindari, akan tetapi kita bisa mengurangi dari suatu kesalahan, baik itu dalam bekerja ataupun dalam bentuk mereka bisa menyelesaikan suatu pekerjaan mereka dalam waktu yang telah ditentukan oleh organisasi, contoh ataupun perusahaan yang telah mereka ikat ya. Kemudian yang selanjutnya saya jelaskan hal-hal yang diperoleh dalam pengembangan SDM ini adalah tadi ada produktivitas kerja yang pertama, jadi peningkatan produktivitas kerja serta bagaimana bisa kinerja para peserta atau rekan-rekan yang hadir pada hari ini bisa meningkat dengan adanya pengembangan SDM. Kemudian efisiensi, tentunya efisiensi pengurangan terhadap waktu ataupun anggaran yang mereka gunakan ini bisa kita tolerir ya dengan adanya pelatihan atau pengembangan SDM ini. Kemudian yang ketiga ini kerusakan. Nah, kerusakan, kecelakaan kerja juga bisa kita hindari atau kurangi dengan adanya pengembangan SDM. Kemudian nomor 5, pelayanan tentunya akan lebih maksimal. Kemudian moral lebih baik, karir peserta juga akan lebih meningkat. Mempunyai peserta akan memiliki konseptual dalam artian dia mampu untuk menciptakan ide-ide inovasi-inovasi baru dengan adanya pengembangan SDM ini. Kemudian 9 ini ada kepemimpinan, balas jasa, serta konsumen. Jadi konsumen juga pelanggan ataupun misalnya masyarakat sebagai konsumen itu bisa terlayani dengan adanya kualitas produktivitas kerja para peserta yang lebih meningkat lagi. Kemudian selanjutnya dalam pengembangan SDM berbasis kompetensi ada beberapa manfaat. Pertama, ada manfaat bagi pegawai, peserta ataupun karyawan yang mengikuti pelatihan pada hari ini. Yang pertama itu mereka akan menerapkan keterampilan dimiliki untuk bekerja sehingga mereka dapat pengakuan kualifikasi. Kompetensi juga bisa mereka gunakan untuk mengembangkan karir menuju jenjang berikutnya. Ya, dengan itu manfaatnya pasti ada dengan adanya pengembangan SDM melalui pelatihan. Karena pengembangan SDM ini lebih bagus, lebih dekat kepada pelatihan dan pendidikan. Ya. Kemudian yang kedua, manfaat kompetensi bagi organisasi. Ya. Manfaat kompetensi bagi organisasi di sini akan tentunya digunakan, kompetensi bisa digunakan untuk menyesuaikan sumber daya manusia yang akan direkrut dengan
keterampilan dibutuhkan di bidang pekerjaan, manfaat, kompetensi bagi industri, perusahaan ataupun nanti ke depan bagi perusahaan ataupun OPD nanti ke depan. Kemudian yang ketiga, manfaat bagi ekonomi daerah dan ekonomi nasional dengan adanya pengembangan SDM. Kalau misalnya di pemerintahan atau misalnya di dalam dengan adanya pengembangan SDM ini bisa meningkatkan sektor penerimaan sektor dari pajak ya, yang tadinya bisa penerimaan saya lanjut, ini siklusnya. Kebetulan hari kemarin kita ikut membangun kompetensi ini yang bisa kita pengembangan SDM. Yang pertama ini pengembangan SDM ada sertifikasi ya, sertifikasi ini menganggap dia berkompeten ataupun mampu untuk bisa menjelaskan kepada para karyawan ataupun para peserta ya. Nah, tentang bagaimana pertama kelembagaan sertifikasi identifikasi standar kompetensi pengembangan skema, dan ini sebenarnya saya khususnya untuk para nanti ke depan kalau kita mau jadi trainer ya, kita bisa menjelaskan juga seperti atau peserta ini bisa menjelaskan kepada teman sejawat ataupun para di perusahaan mereka nanti ataupun di tempat kerjanya nanti. Kemudian ini juga ada beberapa siklus SDM sebagai sistem, ini sistem terkait satu sama lain. Tentunya di dalam pengembangan SDM ini tentunya banyak sekali bagian-bagian di dalam sebuah sistem ini, termasuk kalau di dalam pengembangan SDM semuanya lebih dekat kepada peningkatan sumber daya manusia, terutama kepada produktivitas, peningkatan produktivitas para karyawan nanti ke depan. Ini merupakan siklusnya sampai dari proses perencanaan, kemudian sistem pemberhentian, kemudian pengadaan ya, kemudian pengadaan penghargaan, remunerasi, kemudian manajemen kinerja, rekrutmen dan seterusnya. Ini merupakan bagian tidak terelakkan atau tidak selalu berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia yang kita ketahui bersama ya. Kemudian terakhir karena ini juga saya pemateri terakhir, jadi saya ini jelaskan tentang strategi pengembangan SDM saat ini. Strategi pengembangan SDM saat ini ada yang melalui pelatihan, pendidikan, pembinaan, rekrutmen, dan melalui perubahan sistem. Melalui pelatihan ini yang bertujuan mengembangkan untuk mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan pengembangan sikap ya, sikap bertanggung jawab ataupun bisa menyelesaikan pekerjaan yang mereka kembangkan kepada perusahaan ya. Nah, kemudian yang kedua ada pendidikan. Strategi pengembangan SDM saat ini pendidikan. Pengembangan SDM melalui pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja, pengembangan bersifat formal dan berkaitan dengan karir. Pembinaan juga masuk, kemudian proses rekrutmen dan perubahan sistem. Perubahan sistem ini terakhir, perubahan sistem memiliki tujuan untuk menyesuaikan sistem dan prosedur organisasi sebagai jawaban untuk mengantisipasi ancaman dan peluang faktor eksternal. Ini yang strategi yang pengembangan SDM saat ini yang kita sekarang hadapi ya. Kemudian bagaimana tentang konsep pengembangan SDM tergantung dari bagaimana judul yang mereka akan berikan kepada kita. Biasanya di dalam banyak sekali instansi-instansi atau kantor-kantor punya materi judul yang mereka sampaikan kepada kita. Sisa bagaimana kita bisa menjelaskan serta mengembangkan sumber daya manusia kita terkait dengan judul tersebut ya. Ya, kemudian untuk saat ini saya rasa itu karena materi saya cukup tidak terlalu banyak ya. Insya Allah nanti ke depan nanti kita akan
saya akan menyampaikan materi yang lebih kompeten lagi, lebih memiliki di pertemuan selanjutnya ya. Sebelum saya masuk, bagaimana kepada rekan-rekan, apakah ada pertanyaan terkait dengan ini? Oke, maaf ya kalau terlalu cepat ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Maaf ya, terkait dengan ini jadi saya agak cepat. Mungkin Pak Abdul Jalal mungkin bisa bertanya tentang materi saya. Ya, jadi ini sebenarnya belum lebih detail. Cuman secara garis besar saya sampaikan supaya kepada rekan-rekan ya seperti apa tentang pengembangan SDM, belum kepada unit-unitnya, bagian-bagian daripada pengembangan SDM itu, materi apa yang akan mereka kita akan bahas ya. Jadi cuman secara garis besar saja. Ya, mungkin ada rekan-rekan yang ingin bertanya tentang pengembangan SDM. Baik, Pak. Ya, Pak Rizky ya. Kenapa? Ya, silakan Pak. Ini, Pak. Ya, mohon izin Pak. Kalau SDM ini Pak, saya paling tertarik masalah kompensasinya Pak. Nah, ya kalau SDM pasti memang benar Pak. Tadi Bapak ada bilang masalah remunerasi, apa itu insentif. Ya kita mengatur orang-orang ini, mengatur manusia ini memang kalau tanpa kompensasi, ya berarti itu kerja rodi atau kerja apa ya? Kerja bakti jatuhnya. Nah, kita kan pengen mempekerjakan orang. Maka SDM itu kalau dulu waktu saya kuliah, selalu disebutkan oleh dosen SDM saya itu, satu kata untuk SDM, kompensasi. Yang jelas kalau mau nyuruh orang, memang kompensasinya harus jelas gitu. Memang benar sih Pak. Kalau saya tertarik di situ Pak. Makasih Pak Rizky. Iya. Ya, mungkin ada yang lain, rekan-rekan, teman-teman sekalian. Mungkin ada yang ingin menanyakan tentang pengembangan SDM. Jadi ini tadi penyampaian pengembangan SDM, materi pengembangan SDM ini belum kepada lebih ke spesifiknya, baru kepada bagian bagian pendahuluan ya. Jadi tentang bagaimana pengembangan SDM, khususnya manfaatnya bagi para peserta-peserta atau rekan-rekan teman-teman yang mengikuti pelatihan ini. Ya, silakan. Mungkin masih ada. Saya mungkin menjawab dulu ya tentang kompensasi ya. Di dalam pengembangan SDM memang pentingnya kompensasi ya. Kompensasi sebenarnya tahapan dari SDM juga ya. Jadi yang dari pengembangan SDM ini ada kompensasi. Kompensasi ini harus memang diketahui oleh para peserta. Nah, seperti yang kita tahu bersama ada dua kompensasi yang perlu diketahui, ada kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung ini berupa gaji, itu juga harus kita tahu bagaimana sistem kerjanya di perusahaan tersebut, kemudian di kantor ataupun di organisasi tersebut kita harus tahu berapa sistem kerjanya, kemudian bagaimana pekerjaannya, bagaimana jabatan yang diberikan, itu semua harus memang diberikan suatu kompensasi yang layak kepada para karyawan ya. Itu merupakan bagian daripada kompensasi langsung berupa gaji kah, atau berupa misalnya kompensasi dalam bentuk insentif atau dan lain-lain, remunerasi dan lain-lain. Itu harus memang diketahui oleh para rekan-rekan, karena nanti ke depan nanti akan ada jalan tidak selaras dengan kemauan dari para karyawan yang akan bekerja nanti. Jadi harus memang diketahui berapa jumlah kompensasi, kemudian sistem kerjanya, jam kerjanya, itu semua menjadi suatu catatan bagi para karyawan yang akan bekerja. Kemudian yang kedua, kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung seperti yang kita tahu ada penghargaan. Ya, tentunya ada penghargaan yang akan mereka terima dalam bentuk apakah dia naik jabatan ataupun misalnya penghargaan dalam bentuk sertifikat atau apa, itu semua merupakan kompensasi tidak langsung yang harus memang diketahui para rekan-rekan ataupun peserta pelatihan yang hadir pada hari ini ya. Mungkin seperti itu kalau mengenai tentang kompensasi Pak Abdul Jalal.
Makasih atas pertanyaannya, Pak. Ya, Pak, makasih Pak. Sama-sama. Menantang ya. Maaf Pak ya. Oke, mungkin ada lagi yang lain terkait dengan pengembangan SDM ya. Biasanya kalau di dalam pengembangan SDM lebih kepada kepada pengembangan SDM pelatihan ini lebih menjurus kepada ada judulnya yang diberikan ya. Biasanya mungkin lebih berpengalaman rekan-rekan sekalian, tapi saya sampaikan bahwa ada judul yang diberikan, kemudian judulnya nanti kita ini bisa sampaikan ya. Misalnya di dalam organisasi terkait dengan masalah pendidikan. Jadi kita bahas tentang masalah pendidikan serta bagaimana pendidikan itu, kemudian bagaimana pendidikan saat ini di daerah tersebut, kemudian perannya, kemudian itu dijelaskan di dalam materi tersebut kalau memang lebih spesifik. Kalau ini tentang pengembangan SDM khusus untuk karyawan nanti ke depan bekerja dan bisa juga kita sebagai ini trainer ya, pelatih ke depan untuk bisa mengajarkan bagaimana tentang pelatihan tersebut ya. Ya mungkin seperti itu Pak. Mungkin dari Ibu Dr. Dian Tias ya. Mungkin ada pertanyaan ini baru belajar mungkin ya. Ya silakan Pak. Bu Pak Dewa Gede mungkin ada pertanyaan. Kemudian Ade Sumeng, Yosi Bu Yosi, barangkali Sri Anita ya. Tadi menarik Pak tentang kompensasi kan ya. mengembangkan dosen, mengembangkan human resources itu dengan kompensasi. Cuman barangkali kalau ini agak sulit diimplementasikan untuk dosen sebenarnya Pak. Ya, mungkin betul. Seperti Pak Saifullah yang aktif di beberapa organisasi kedosenan, FDMN, apalah itu kan banyak. Seringkali kalau berbicara tentang kompensasi ini pasti ada para nyinyir gitu. Kalau haters, kalau ini nyinyir yang mengatakan bahwa kok dosen ngomongin kompensasi, dosen itu ya lillahi ta'ala lah, ngajar lah. Seringkali pasti antara itu jadi satu hal yang versus banget. Ya. Kalau menurut Bapak gimana tuh Pak? Gak sulit jadinya. Dosen katanya sebuah profesi yang tidak patut untuk katanya loh ya. Saya sangat tidak setuju dengan itu. Tapi banyak sekali orang yang mengatakan dosen itu kan setengah nyawanya sudah di surga. Jadi sangat tidak elok kalau mengatakan masalah kompensasi, salary dan rekan-rekan dibahas apalagi di forum dosen. Ini Pak Saifullah pasti tahu banget. Itu menurut Bapak gimana Pak? Itu nyata loh Pak. Iya betul ya. Ya. Jadi masalah kompensasi memang kalau memang kita kalau di ini masalah dosen memang menjadi suatu yang paling penting ya. Karena boleh dikatakan kita juga merasakan seperti itu ya, bagaimana kompensasi kita ya. Tapi memang tidak bisa disampaikan di dalam cuman saya jelaskan bahwa kompensasi ini di sini untuk pengembangan SDM bagaimana ke depannya. Kalau misalnya kita sudah bekerja, kemudian di dalam perusahaan kita sudah, jadi kita harus tahu juga bagaimana kompensasi kita, ya, sistem kerja, bagaimana kerja kita itu harus kita tahu supaya dengan adanya pengembangan SDM ini kita jelaskan supaya dia dapat pahami bahwa seperti ini kompensasi. Jadi kalau misalnya kalau dosen ya tentunya dikembalikan ke bagian masing-masing ya, masing-masing yang terkait ya, organisasi terkait biasanya kalau memang tergantung bagaimana bisa organisasi tersebut atau kampus kita yang memberikan kebijakan terhadap kita ya. Tapi tentunya kompensasi terus dilihat dari bagaimana peningkatan kita ya. Biasanya berbanding lurus ya. Peningkatan diri kita atau kualitas kita itu kan biasanya memiliki kompensasi yang berbeda dengan tidak meningkat
terhadap kualitas kita ya. Tentunya kompensasi juga akan melihat kualitas diri kita ya. Apakah kita ini bisa bisa mampu untuk ini menjelaskan atau bagaimana kita bisa lebih mengetahui ya, atau lebih berkembang dari yang lain. Tentunya kompensasinya pasti akan berbeda dengan yang lain seperti itu mungkin, karena mungkin ibu Dian lebih tahu kalau mengenai tentang ini kompensasi di kampus. Ya, kalau untuk dosen. Jadi ini khusus untuk kompensasi di dalam ini peserta-peserta ya, pengetahuan tentang kompensasi itu ya. Mungkin seperti itu saja Bu Dian ya. Baik Pak ya. Mungkin yang lain saya rasa mungkin masih ada pemateri selanjutnya, jadi saya rasa sudah sampai di sini saja ya. Jadi nanti kita akan melihat secara garis besar ya. Untuk tugas hari ini kita garis besar apa yang bisa kita dapat sampaikan dengan materi yang saya sampaikan tadi, bisa kita buatkan dalam bentuk tugas tentang kesimpulan dengan adanya materi yang saya sampaikan tadi dengan berjudul pengembangan SDM. Saya rasa itu untuk hari ini ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Muhammad Rizky Naim ya. Cuman di sini ada beberapa koreksi ya dari paparan Bapak tadi. Itu di SKKNI-nya itu nomor berapa atau unit kompetensinya nomor berapa, nanti dituliskan di awalnya Pak Rizky Naim ya. Kemudian di akhir tadi di akhir slide-nya tadi itu ada ini logo BNSP ya. Nah, logo BNSP nanti bisa dihilangkan aja Pak ya. Jadi nanti diperbaiki itu, nanti SKKND-nya nomor berapa, kemudian logonya dihilangkan, nanti dikirimkan lagi kepada Ibu Setiawati. Ya Pak ya. Ya Pak, ya siap. Oke. Ya, oke. Selamat sore Pak Dewa Gede Satriawan. Sudah bergabung beliau nih sore hari ini. Selamat sore Pak Gede, Pak Dewa Gede. Mungkin beliau lagi di belakang. Jadi terima kasih Bapak Ibu di sore hari ini yang sudah memaparkan ya hasil dari presentasi sesuai dengan SKKNI yang Ibu Bapak minati. Bagaimana pada saat di pelatihan kita di awal, nanti di tanggal 22 akan diadakan uji komnya ya, seperti yang diinformasikan di awal tadi sama Ibu Arli Setiawati ya. Kita berdoa semoga Bapak Ibu semua dapat lanjut semua ke uji kom dan bisa mendapatkan predikat kompeten. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini presentasi terhadap Bapak Ibu semua saya tutup dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim, bisa berjalan dengan lancar. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ibu